buat Tuhan pagi hari ini. Shalom. Oh, luar biasa. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yang baik cuma depan doang, yang belakang baik gak? Haleluya, semua baik, amin. Amin. Haleluya, kasih tos kiri kananmu dong, bilang all is God is good. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau senantiasa menyertai kami dan Kau ada di setiap langkah hidup kami. Kami membawa pujian kami bersama-sama Tuhan. Untuk kami meninggikan satu nama kekasih kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun langkahku. Apa kau berikan yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu tiada habisnya. Apapun cerita janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, Hidupku aman Tuhan. berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang berkuasa. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat
surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh yeah, selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, apapun musimku, yang kami percaya, yes, kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. kami akui kuasa Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Sambil berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus. Woo. Kita bagi berdiri sama-sama semua. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian ini. Saya mau dengar suaranya ya. Yuk sama-sama. Sekali lagi yuk jemaat Tuhan, sing. Lagi, come on, sing. Cah. Katakan semua. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang-Mu. Sing. Cah. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang Kan kami angkat. sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Lagi semua. Cah. Selalu mataku memandang. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajah-Mu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaran. Semua. Kan kami lihatkan sorak terhebat Bahwa Dia Raja. kuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Yuk sambil bertepuk tangan semua.
Yes, sama-sama ya. Kita sorakan. Lagi. Buat Tuhan dengan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi, kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja kuasa dan kuat. Tangan terangkan dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan. Yes, sama-sama sorakan. Ayo lagi, come on suaranya. Saya mau dengar sebelah kanan saya, sorakan. Yang kiri jangan mau kalah, come on. Sekali lagi semuanya yo. Haleluya. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Siap menikmati kebangkitan yang lebih lagi Bapak Ibu. Bukan saja hari ini tapi setiap hari kita mau menikmati kebangkitannya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Beri tepuk tangan yuk. Mari angkat suaramu bagi Dia yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita semua. Are you ready to see? Allah. Come on. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Mari sorakan sama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. What? Dia hidup. Ada hari esok saat Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Mari dengan satu hati, satu suara nyatakan dengan imanmu. Anak Allah, That's right. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
sabya Semuanya come on. Ku tak gentar. Lebih lagi. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama katakan. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya katakan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari berikan suara-suara bagi Dia yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin Yesus, Engkau hidup hari ini dan selamanya dalam hidup kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory.
Berikan juga dong tepuk tangan yang meriah untuk dancer dari Didi Sitins. Mantap. Keren gak nih Bapak Ibu teman-teman semua? Keren. Keren? Keren, mantap. Dari lagu tadi, apakah ada yang benar-benar dengerin liriknya nggak nih? Atau terpanah melihat dancer-dancer hari ini? Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan ya, lirik lagu Endless Praise. Ini tuh mengajarkan kita untuk memuji Tuhan gak cuma pas hari Minggu. Atau cuma pas hari-hari tertentu aja kayak Paskah, Natal. Tapi kita memuji Tuhan itu setiap hari. Ada liriknya tuh, every day and night. No delay. Jadi setiap hari, pagi, malam, gak ada jeda. Hidup kita itu untuk memuji Tuhan saja. Amin. Amin. Nah, tadi kan kita udah lihat nih, dancer di Sitins nari ya. Kita juga gak mau kalah dong. Bapak Ibu gak mau kalah dong ya? Nggak mau lah. Gak ada suara ya? Bapak Ibu mau menari untuk Tuhan tidak? Mau. Oke, kalau gitu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Karena kita mau memuji nama Dia, bukan hanya dari mulut dan kata-kata saja, tapi juga dengan tarian. Asik. Nah, akan ada 4 gerakan nih yang kami ajarkan untuk Bapak Ibu semua. Siap semuanya ya? Ini untuk Bapak Ibu yang masih terlalu dempet dengan sampingnya, boleh loh digeser dikit, ya kan? Jadi kalau misalkan nanti nari itu nggak, gitu kena. Boleh digeser-geser dulu sedikit ya. Kasih space-nya buat saya mau nari nih buat Tuhan. Oke, kami akan ajarkan 4 gerakan itu. Kita mulai dari gerakan pertama. Yang pertama adalah buatkan tangan seperti ini di kepal. Oke, kita akan gulungkan tangan kita dari kiri ke kanan, dari arah kiri ke kanan. Oke, saya contohkan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi dari kiri ke kanan. Kita coba dulu ya, pakai ketukan ya. 1, 2, 3, 4. Oke, mantap. Untuk gerakan kedua nih, gerakannya gampang kok. Untuk gerakan kedua, tangannya diangkat seperti ini. Kita akan hentak, kasih 2 ketuk, 2 ketuk, 2 ketuk ke kiri, 2 ketuk ke kanan, seperti ini. 1, 2, 3. Oke? Gampang? Kata Joel gampang. Oke? Sekarang kita mau gabungkan gerakannya. Dari yang tadi gulung-gulung sama dihentak-hentak. Kita coba ya, pakai musik ya. Hit 1, 2, 1, 2, 3, go. Tua gapat, manam jubat. Tua gapat, manam. Oke, digulung, dihentak. Digulung, dihentak. Oke, mantap. Semuanya udah mulai gerak nih. Yang belum gerak, jangan lupa gerakan badanmu. Oke? Oke. Untuk gerakan ketiga, ketika ada lirik bersorak, nah Bapak Ibu harus buatkan tangan seperti hey, oke? Bersorak, hey, mantap, suara kencang. Untuk selanjutnya ada lirik bernyanyi, tangannya seperti ini, wuh, wuh. Kita coba ya, bernyanyi, wuh, wuh. Mantap. Coba digabungin dulu. Bersorak, hey. Oke. Bernyanyi, Mantap. Gerakan yang pertama kedua, masih ingat? Kita coba gerakan pertama dulu deh, sama yang kedua. 1, 2, 1, 2, 3, go. Kanan, kiri, 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 kiri. Oke. Kita mau muji Tuhan ya. Sekarang kita coba gabungin tadi gerakan 3 dan 4. Oke, kita coba. Hey, hit 1, 2, 1, 2, 3. Bersorak, hey. Bertepuk tangan. Dialah yang terkuat. Dialah yang terhebat. Bernyanyi, wup, wup, bersuka cita. Karena Yesus dialah yang terbaik. Hey! Kita mau menari hanya bagi namanya saja. Sebab Yesus adalah yang terbaik. Bukan hanya untukku tapi juga untukmu.
Yes Lord, Engkaulah pribadi yang terbaik, termanis, terindah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami terus mengucap syukur Bapa. Kalau Engkau terus menyatakan dirimu sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Bahwa di luar Engkau, tidak ada kehidupan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada jalan lain Yesus. Untuk itu Bapa, hari ini, setiap harinya kami ingin menyambut Engkau sebagai pribadi yang segala-galanya itu bagi kami. Karena Engkau cukup bagi kami. Kami gak butuh apapun, kami gak butuh siapapun selain Engkau saja Yesus. Dan biarlah pernyataan ini bukan saja keluar dari mulut kami saja, tapi itu bisa muncul dari hati kami terdalam. Sebab disitulah Engkau tinggal, yaitu di setiap hati kami Engkau bertahta, Engkau berkuasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan
Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Satu-satunya pribadi yang mencintai kami tanpa syarat. Hanyalah Engkau Yesus. Dan kami ingin terus menyambut Engkau. Bukan saja hari ini, tapi setiap harinya. Bukan saja melalui pujian penyembahan. Bukan karena lagunya enak, bukan saja karena musiknya enak. Bukan karena acaranya. Tapi kami ingin menikmati Engkau apa adanya. Sebab Engkau terus menyatakan dirimu kepada kami juga apa adanya. Terima kasih Tuhan. Yang siap menikmati Dia lebih lagi katakan. Amin. Haleluya. Selamat menikmati cinta Tuhan terus menerus Bapak Ibu. Agar Yesus bisa menebus dosa manusia. Dia ampunin kita. Soalnya Tuhan mau menciptakan manusia-manusia untuk menghidupkan. Karena sayang kita semua. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus berbagi darah untuk kita. Karena Dia akan menebus dosa-dosa kita, terus membuat kita lebih baik. To save us from sin. Karena Yesus mau menjaga orang-orang yang berdosa menjadi bertobat. Karena Yesus mau menyelamatkan manusia. Yesus menang atas maut. Karena Tuhan Yesus sukacita. Soal Tuhan Yesus nanti bisa lihat kita. Supaya Tuhan Yesus hidup di hati aku. So that we can have peace. Kayaknya untuk menjemput ibunya. Aku setiap makan harus berdoa. Berdoa, beribadah, memuji Tuhan. Mengasih persembahan dan berdoa. Menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, sama bersyukur. We can pray, worship, believe, and trust in Him. Soalnya aku berbuat baik. Ngomong sama Tuhan, sama berdoa. Bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Berdoa sama dia berterima kasih kepada Iel. Iel biasanya waktu kecil di belut dan bisa keluarin Iel dari belut. Oke. Jadi ya makanya akhirnya bisa di sini ya sekarang yang ngomong, jawab pertanyaan. Ada lagi? Atau sudah? Udah. Sudah, terima kasih. Oh, bukan dokter yang keluarin dari perut ya. Tuhan Yesus. Nah itulah anak-anak saudara. Jadi tidak di setel, tidak diajarin, ngomong apa adanya saudara. Karena Tuhan mencintai kita kalau kita seperti anak-anak. Ya? Tapi kalau kita udah mau pinter, udah analisis saudara, meleset. Tuhan bilang apa? Aku hanya bukakan rahasiaku kepada orang-orang yang bodoh. Tapi orang yang berhikmat ditutup Tuhan loh. Kita nggak ngerti apa-apa. Betul nggak, saudara? Ya, jadi kalau kita dibilang bodoh gimana? Saudara bersyukur nggak? Bersyukur. Dibilang bodoh kita marah. Padahal kita lebih daripada bodoh, idiot gitu ya. Tapi kita nggak terima itu saudara. Ya, makanya hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa apa? Paskah itu setiap saat dalam hidup kita. Ya, Paskah itu kan kebangkitan. Ya, jangan kita masih nancep roh agamawi di otak kita, saudara. Kalau roh agamawi masih nancep di otak kita, ya maka Jumat Agung, wah yang 2 hari kemarin kita agung-agungkan. Jumat yang lain nggak agung. Betul nggak? Gereja seluruh dunia. Sampai Joel bilang, macet pak pulangnya. Karena kalau dari Buaran ada gereja gitu kan, macet. Gereja seluruh dunia pasti lakukan itu. Bro Yohanes temannya sampai telepon ya. Kok lo gereja lo gak ada Jumat Agung, gue mau telepon pendeta lo. Pendeta lo udah sesat, amin. Bagus. Tapi kalau kita coba lo dibilang sesat, mana mau terima. Kita bela diri, gak usah.
Yesus aja Bro Chris dibilang sesat. Betul nggak? Prajurit-prajurit ketemu sama Herodes, mereka bilang gini, tolong kasih meterai cincinmu di kuburnya, di batu yang tutup itu. Supaya apa? Supaya si penyesat ini selama waktu dia hidup dia pernah ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Di meterai. Artinya apa? Siapa yang berani buka, hukuman mati. Sama dengan polis lain kan? Coba kalau sudah ada polis lain, siapa berani buka? Urusannya hukum kan? Sama. Kalau sudah ada meterai Kaisar, nggak ada yang berani buka. Siapa? Penyesat. Siapa penyesat itu? Yohanes. Siapa yang prajurit sebut ini? Ya Yesus. Jadi kalau kita disebut penyesat, ya bersyukur dong. Kekasih kita aja disebut penyesat. Tapi kita nggak mau. Kita nggak mau. Pasti kita cari kan, wah gereja kita nggak ada Jumat Agung. Kita Jumat Agung di tempat yang lain. Kalau enggak live streaming. Karena apa? Untuk kepuasan jiwa roh agamawi kita. Dan perhatikan, roh agamawi itu setan. Kalau kita nggak lepas dari roh agamawi, kita bangga cuma jadi orang Kristen. Tapi praktek hidup kita nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Betul nggak? Hanya agamaku Kristen, KTP-ku Kristen. Tapi dalam praktek manifestasi kehidupan kita sehari, nggak ada bedanya. Nggak ada manifestasi Yesus dalam hidup kita. Sedih tetap sedih, kita baper tetap baper, kita kesel tetap kesel, kita marah tetap marah, saudara. Anak-anak nggak pernah nurut, saudara. Kalau udah pegang handphone, udah. Angkat tangan orang tua yang bisa membebaskan anakmu dari gadgetnya. Gak ada yang bisa. Gak sanggup. Betul gak? Kenapa? Karena itu senjata setan. Supaya apa? Silakan lo ke gereja, silakan lo berdoa, silakan lo baca Alkitab. Makanya Tuhan pernah ngomong begini saudara. Ya, kamu pikir kamu menyelidiki kitab suci, kamu ketemu aku. Enggak. Justru kamu tambah tersesat. Betul gak? Harusnya kalau kita percaya Alkitab itu, saudara tulisan tuh kan, saya percaya loh. Benar kan? Gak ada yang salah kan? Benar? Kalau kita percaya itu saudara, hidup kita beda. Hidup kita beda Yohanes. Betul. Kenapa saya bilang beda? Karena Tuhan ngomong di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ketika dia ketemu dengan perempuan Samaria. Yang jadi pelakor, yang ganti-ganti terus suami, yang gak pernah puas hidupnya. Tuhan bilang begini sama dia. Nanti ada saatnya. Ya, kamu tidak menyembah di gunung ini lagi. Ya, gunung Gerizim. Tempat orang Samaria menyembah. Dan kami pun tidak menyembah lagi di Yerusalem. Bait Allahnya di Yerusalem. Tapi ada saatnya nanti orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari penyembah yang benar. Bukan penyembahan. Penyembahan itu actionnya. Tapi penyembahnya, pribadinya. Tapi coba lihat orang Kristen. Masih terus Holy Land. Salah satu tur masih hubungi saya. Mau nggak Pak jadi pemimpin rohani? Kalau saya jadi pemimpin rohani, Janet, gak usah bayar tiket. Ingat, aku mau udah disiapkan. Jangan lupa, dolar ada. Saya cuma bimbing aja, paling-paling renungan. Enak kan? Tapi setelah Tuhan bukakan, aduh. Kita nggak ada bedanya dengan yang naik haji. Ada bedanya nggak? Ketika Holy Land di sana, saudara, versi Katolik sama versi Kristennya beda. Tempat kelahirannya beda, tempat kematiannya beda. Yang Katolik bilang di sini, yang Kristen bilang di sini. Coba aja. Kita peserta bingung nggak? Tour leadernya akan bilang, ya itu kan versi Katolik, itu kan versi Kristen. Tapi kita bangga kan. Coba kalau gereja ini masih melakukan, banyak yang ikut kok. Saya enak kok, dibayarin, dapat amplop lagi, dolar lagi, 17.000 loh, Jack. Minimal dapat 1.000 dolar. Saudara, uang jajannya aja gitu. Sama. Tapi kita nggak pernah sadar.
terus. Tuhan bilang gak menyembah di gunung ini lagi, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan di gedung ini juga, bukan. Tapi apa? Setiap saat aku mempersembahkan tubuhku di mezbah Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Lewat itulah pembaharuan budi terjadi, pola pikirku terjadi perubahan. Bukan pola pikir pelacur, aku habis memuji Tuhan, aku habis berdoa, aku minta Tuhan jawab doaku. Itu pola pikir pelacur. Pelacur habis melayani hidung belang, wah dengan gairahnya, dengan semangat secepatnya supaya apa? Ganti pelanggan yang berikutnya, aku dapat duit. Kristen kan banyak Kristen pelacur. Tapi Tuhan rombak otak kita, pola pikir kita. Aku kekasih. Gak ada istri bilang, aku udah melayani kamu mau ajak kemana? Kamu mau beli apa buat aku? Enggak, itu bukan kekasih, itu bukan istri, itu pelacur. Karena suami istri tidak ada saling melayani. Suami istri hanya apa? Memberi hidupnya buat pasangannya, buat menyenangkan pasangannya. Dalam Kolose Tuhan ingatkan lewat Paulus ya. Jangan ada seorang pun menghakimi kamu, menghukum kamu lewat apa? Perayaan-perayaan. Termasuk perayaan Kristen. Tapi kita masih terus kan. Makanya ada gelar kan Kristen apa? Napas. Natal dan Paskah. Nggak nongol hari biasa, Natal nongol. Karena acaranya meriah, dapat makan, dapat kantongan. Paskah dapat telur. Apa hubungannya Yesus bangkit sama telur? Apa hubungannya Yesus bangkit sama kelinci? Gak ada hubungan. Tapi kita senang bertahun-tahun. Makanya disebut memang sesat kita bro. Telepon aja gak apa-apa. Ini paling-paling saya gak angkat. Nomor tidak dikenal. Karena tahu nomor gak dikenal kan pinjol. Oh saya dari ini, aduh gak ada waktu lah. Ngomongnya pakai robot, kayak robot gitu loh. No. Ini bukan orang yang ngomong. AI yang ngomong gitu kan ya. Jangan ada yang menghakimi kamu soal perayaan. Soal apa? Hari Sabat. Kita kalau masih roh agamawi, hari Minggu, hari Sabat, saya masih ke gereja. Kalau sudah ke gereja, saya sudah bayar hutang. Habis itu saya mau kemanapun bebas. Itu roh agamawi. Orang yang hidup dalam roh agamawi tidak akan bisa masuk dalam jalur percintaan. Betul. Jalur percintaan coba sebagai suami istri. Betul gak? Kita kurang ajar gak? Bro, kurang ajar gak sama istri? Dalam hubungan intim? Bah, kalau nggak kurang ajar nggak bisa hubungan intim bro. Betul nggak Jamie? Kurang ajar kan kita sama istri kita kan? Kurang ajar loh. Tapi kalau kita bilang nggak boleh kurang ajar sama Tuhan Yesus pak. Loh dia kekasih kita. Bebas. Tapi mudah nggak mudah saya bilang. Tapi yang penting apa? Hati kita buka. Kita bilang Tuhan, aku memang mau bertobat nih dari roh agamawi. Aduh aku masih senang yang namanya acara Natal. Aku masih senang yang namanya acara Paskah. Aku masih senang tuh. Ada drama lagi. Di Flores, di Filipina, orang-orang Katolik saudara masih ada cambuk-cambukannya. Mau ngikutin teladan Yesus seperti itu. Lihat, itulah roh agama. Apa bedanya sama teroris? Sama ISIS, apa bedanya? Oh kamu kalau mati karena agamamu, wah. Kamu dapat 72 bidadari. 72 bidadari, mati aja dapat 72 loh. Bukan 2 bro. 72 dia. Coba cari di dunia satu aja susah bidadari. Betul yang adanya Gundorowo. Ini bidadari men. Bidadari piye. Dagingnya berkeping-keping. Yang ada api neraka yang kekal gak jelas kemana itu roh. Itulah roh agamawi. Itu masih melekat. Sama di BP, di DP ada Paskah lagi. Aduh. Ya begitu aja. Pujian, khotbah, nanti makan-makan. Gitu. Orang kok gak bosen ya. Kita mestinya meronta kok. Jadi orang Kristen gini terus, enggak mau aku. Kok enggak ada ledakan di dalam, masih ada ledakan. Ya,
Orang habis ke gereja memuji Tuhan, apalagi kalau Jumat Agung, dulu kan saya setel film apa? The Passion of Christ, betul kan? Kita nangis-nangis kan, gampang atar kalau orang udah nangis, jiwanya tersentuh. Mau tumpangin tanggung, orang udah gampang, apa? The Passion of Christ. Padahal itu film juga masih bohong. Aslinya bukan begitu, bro. Aslinya Yesus itu di kayu salib tidak pakai sedikit pun tutup, ditelanjangi. Setan mau permalukan Yesus, tapi terbalik kalau saya bilang apa, justru setan yang ditelanjangi. Dan menjadi tontonan umum, dan Yesus yang menang. Kita seolah-olah ditelanjangi, terbalik cara kerjanya Tuhan dalam cinta tuh enggak. Suami istri kan ditelanjangi kalau hubungan intim. Betul enggak? Enggak, saya mau pakai baju tetap Pak. Enggak seru dong. Kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan telanjangi aku nih Tuhan, bobrok-bobroknya nih yang ada di otak konsep-konsep agama. Ini melekat bro, 5 tahun sekolah kitab. Sekarang baca Alkitab aja jarang. Banyak nulis bon. Gawat ini pendeta, kan mau dibawa kemana? Dibawa ketemu Yesus. Yesus sang firman yang hidup. Bukan Alkitab firman Allah. Yesus sang firman Allah. 1 Petrus 3 ayat 9, kita baca sama-sama satu ayat ini Bapak Ibu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, blessing. Karena apa? Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saya kasih tema khotbah pagi ini, penderitaan membawa berkat. Tapi kita kalau dengar penderitaan kita nggak mau. Betul nggak? Anak-anak kita aja kita nggak mau anak-anak kita menderita kan. Kita siapin semua, betul nggak Jack? Udah cukup papa menderita, kalian nggak usah. Lihat dong, orang tua itu yang sesat. Joel protes sama saya, Pak, cari box yang Matic, Pak. Tahu Matic? Mobil box ya. Mobil box yang Matic, Pak. Enggak, Tuhan siapkan itu, nikmati. Oh enggak, ada juga kan, Pak. Misalkan yang di Toyota kan, kita bisa modif sendiri kan. Ada. Merek apa itu? Bisa. Matic. Saya bilang, coba kamu bisa lihat enggak? Mobil box, tapi ada AC-nya loh. Jarang. Karena yang pakai kan sopir banyaknya. Bisa lihat. Belajar manual. Gen Z suruh manual susah loh. Emi bisa nggak manual? Latihan box. Iya. Tadi Medirin aja nggak bisa. Aduh. Belajar ya. Masih belajar. Pak susah Pak, enggak. Orang kalau udah bisa manual, Matic tuh gampang. Tapi kalau yang bisa Matic, manual susah. Semuanya kita cari yang gampang. Yesus kenapa harus naik di atas kayu salib? Kenapa harus dicambuk? Yesaya 53 berkata apa? Dia tidak seperti manusia lagi. Saudara pernah ketemu di kamar mayat temanmu, saudaramu atau keluargamu yang tabrakan, yang saudara, waduh nggak kenal lagi loh mukanya. Berarti apa? Hancur. Lebur itu muka. Makanya The Passion of Christ itu belum ada apa-apanya. Aktornya aja kena meleset sedikit, dia ngumpat loh. Siapa? Kavesel itu ya. Ngumpat dia. Dia mau tonjok yang mukulnya saudara. Sakit. Padahal udah dilapisin papan. Meleset.
Yang aslinya Yesus, waduh, dia tidak seperti manusia lagi. Dia menanggung itu supaya apa? Engkau dan aku diselamatkan. Oleh bilur-bilurmu kamu sembuh. Sambut itu. Jangan terima aku sakit harus minum obat, jangan terima. Enggak, saya enggak mau terima itu. Maka tanya Tuhan, apa yang saya lakukan gitu loh. Ya memang menderita, saya bilang fitness enggak menderita, menderita. Suruh angkat ini aja. Setengah, aduh. Capek ya Pak? Capek lah. Tapi kita kan enggak mau dicaci maki, apa jahat, dia berbuat jahat, nyawa ganti nyawa. Anak kita yang bermasalah sama tetangga kita yang maju. Mana dia? Mana dia? Loh. Papa saya dulu nggak punya pendidikan. Kami kalau berantem di luar nggak berani cerita. Cerita tambah dipukul. Aneh ya. Orang tua sekarang cerita, wah mana itu anak kurang ajar itu, anak Pak RT lagi. Tawa nih Pak RT satu ini. Ini ada 3 RT sini. Itu RT juga tuh. Anak Pak RT lagi nih. Kita bela. Papa saya buru-buru bela. Dulu kita masih cinta-cinta monyet gitu, diledekin pacaran sama itu. Kita nggak suka kan, berantem sama satu cowok. Wah merah-merah sini. Pulang langsung mandi, langsung masak kamar. Papa saya denger, tahu saya dipanggil, digebukin lagi. Dipukulin lagi. Tapi jadi. Anak sekarang dibela. Jadi setan. Keponakan saya, sebelah rumah. Usia saya masih SMP, dulu kan ada zaman prakarya, tahu ya? Prakarya ya, bikin apa, dari bambu atau gitu ya. Dia datang, dia usia 2 tahun gitu. Prakarya saya dihajar habis. Saya cuma ngomong gini, saking kesalnya kan orang udah bikin susah-susah gitu. Dia pulang ngadu sama maknya. Maknya berantem sama saya. 5 tahun gua musuhan sama sosok saya. Tahu anaknya jadi apa? Bapak emaknya mau diparangin. Ngeri gak? Sekarang hancur hidup. Udah kawin yang kedua atau ketiga. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat, kenapa? Bela. Jangan. Orang tua jangan bela anak. Orang tua jangan kagum sama anak. Iren jangan kagum sama Tomingse. Ya, sama Keanu juga jangan kagum. Betul. Orang tua kagum anaknya pinter, anaknya ini cum laude. Cum laude di pendidikan, cum laude di kampus, cum laude gak di rumah. Kum di rumah. Nah, saya bilang sama anak-anak jangan jago di luar. Di dalam rumah kita tuh aslinya. Lu main handphone terus tidur bangunnya siang, nggak bisa. Mbak baru masuk Rabu kemarin, berarti 2 minggu lebih nggak ada orang. Nyapu, ngepel. Habis itu tetap ke toko loh. Jangan nyapu, ngepel. Papa apa? Nonton. Nonton apa? GP. Nonton hobimu. Jangan. Saya tidak suruh kita jadi teladan. Tapi anak itu mau jadi apa? Itu dari orang tuanya. Betul, saya kalau ketemu anak saya tahu siapa orang tuanya. Kenal maksudnya sifat orang tuanya. Anaknya mau dari bapaknya. Makanya kalau kita bertobat, anak kita nggak usah urus saudara. Dia juga berubah sendiri. Saya orang bilang kejam. Anak-anak nggak ada liburnya, kejam. Baru semalam saya ngomong. Dulu papa pacaran sama mak lo. Nggak pernah tuh malam minggu atau malam Senin. Gua pelayanan. Gua apelnya malam Selasa. Dan malam Jumat Kliwon. Tambah Kliwon. Sabtu apelin gua. Enggak, gua pelayanan youth.
Minggu, waduh jangan tanya, gue udah dari pagi sampai malam gue pelayanan, gak bisa apa lo. Kita putus, ya terserah. Jangan bilang bohong. Saya nggak tahu kok ada sifat nyali kayak mode begitu. Dulu kan dia pernah jalan tuh sama drummer. Makan pecel lele doang, saya tahu, saya diemin. Ya benar, udah kita putus-putus. Saya nggak tahu nyali dari mana, padahal nggak ada modal, bokeh. Betul. Akhirnya dia malu sendiri. Apalagi Yesus. Yesus nggak mau di hati kita nih ada anak, ada istri, ada suami, ada pacar, ada siapapun. Yesus nggak mau, dia pencemburu. Ada mak lo, ada bapak lo, nggak mau. Kok saya sibuk. Telepon saya, kirim foto. Ini kuburan papa mama nih, tanahnya udah makin turun. Ya sudah 14 tahun, 2012 kan. Ya udah urus aja saya bilang. Tuh kubur Popo sama Kungkung, catnya udah buram. Ya urus aja. Saya nggak ada urusannya. Sejak saya ketemu Yesus, saya pulang Bangka, saya tidak pernah kunjungi kubur papa mama saya. Kenapa? Yesus berkata, bahkan Yesus bilang sama orang-orang, kamu orang yang munafik. Kuburan luarnya putih, dalamnya tulang belulang. Masa kita nggak sadar? Tapi dengan bangganya kita. Hari ini kan Cengbeng terakhir ya, 5 April. Ya Beng? Cengbeng, si Abeng. Makan beng-beng. Kenapa? Yesusnya nggak mau. Saya sayang sama papa mama, saya sayang. Tapi kita enggak. Itu. Makanya kita enggak bisa menikmati, enggak bisa kita memperoleh berkat, enggak bisa mendapatkan Yesus. Jadi apapun yang terjadi enggak usah pusing. Kita dapat Yesus, itu yang penting. Kalau dapat Yesus komplit semua. Kita enggak butuh healing sana, healing sini, enggak penuh. Kenapa? Tubuh kita sehat, tubuh kita segar. Kemarin PT saya bilang gini, kok jarang customer saya itu di atas 40 tahun aja, jarang. Customernya 20-an tahun, anak-anak Gen Z semua gitu kan ya. Jarang. Kemarin dia dapat customer usia 45 tahun. Ditanya, kok bisa nih? Baru sadar. Baru sadar perlunya masa otot. Saya bilang, saya juga sama. Cuman gue lebih tua aja. Udah gocap lak. Udah 56, baru sadar. Saya bilang capek. 1 jam udah genjot capek. Tambah ya kok. Kan dia tahu kapasitas. Oh ini masih bisa nih. Tambah lagi. Capek. Tapi itulah untuk mendapatkan berkat. Kita baru dibilang sesat aja. Oh, enggak deh, enggak enak di gereja ini bilang sesat. Kita di gereja sana aja deh. Yang enggak sesat kan lebih enak. Yang umum kan lebih enak. Justru anugerah kalau kita disebut sesat. Kita bisa ganti pelang itu nanti GBI sesat. PDC-nya cabut mar. Ya, ini orang sesat juga. Ini kan orang-orang sesat kayak gimana begini. Ayo. Kita baperlah inilah, aduh. Lembek amat. Tapi bilang Yesus bangkit. Sebab dia hidup gak ada apa? Ada hari esok. Kita cuma capek nyanyi atau apa? Kok aku alami gini sih? Mestinya Yesus hidup di dalam aku gak seperti ini. Betul gak? Aku gak seperti ini dong. Yesus loh. Satu-satunya pribadi, saudara. Yang mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Cuman Yesus.
Gak ada yang lain. Yang lain nanti akhir zaman baru dibangkitkan. Atau lupa bangkit. Itu aja disembah. Kita Yesusnya hidup, dia roh. Tapi kita gak mau. Kita ada orang perlakukan kita gak adil, kita kesel. Sekarang kan saya jadi ketua RT. Ada warga dipanggil, buang muka. RT lama udah bilang, itu Pak, gua gak urus suratnya, kata RT lama. Jangan gitu dong bro. Ini juga sama kan, ketemu tetangganya dia. Itu bisa buang muka loh. Dipanggil pokoknya dia gak nyaut. Urusan surat suruh istri. Saya gak ada urusan sama dia kok. Gak ada, ngapain. Lu gak mau nyat, gue gak mau panggil. Betul Kak? Lu gue mau panggil, udah terserah. Gampang. Orang-orang yang di luar kita, di luar saya itu hanya alat Tuhan. Untuk apa? Saya dapat Yesus. Anak buah kita, karyawan itu manfaatin mereka. Supaya kita dapat Yesus. Kami punya 4 karyawan. 1 Kristen, 3 Islam. Lebaran yang pulang semua kan? Yono pulang. Dia pulang Kamis subuh, dia balik Kamis malam. Oke. Yang 1 minta pulangnya terakhir kerja tanggal 15. Hari Minggu kan? Padahal lebarannya kan Sabtu. Oke, boleh kamu pulang tanggal 15. Tapi tanggal 22 atau tanggal 23 kamu udah masuk ya? Siap Pak. Ngomong doang siap. Saya pergi, udah sampai mana? Waduh Pak, saya baliknya tanggal 29. La ilah. 2 minggu. Sebelumnya dia udah pernah bohongin. Kenapa ini bisa kebongkar dia bohongin? Dia bilang dia sakit. Kan kita nggak bisa ngecek di rumahnya kan. Tapi pembantu mama papa saya, itu saudara sama orang tua dia. Orang tuanya tanya sama pembantu papa mama saya. Itu anak kenapa ya? Kok di rumah aja bengong? Sakit nggak? Enggak. Ya udah, saya bilang udah. Oke, udah kamu gak usah balik lagi dah. Ngapain gue urusan sama karyawan yang bikin gue pusing gini. Betul kan? Gue kan cari karyawan. Bukan cari orang libur. Enggak, langsung balasnya apa? Pak, gaji saya Pak. Nah itulah mental karyawan. Saya cerita, ini kita introspeksi. Kalau kita masih mental karyawan gitu loh. Saya hitung dia kerja bulan Maret kemarin, cuma 6 hari. 6 hari kerja mau gaji 1 bulan. Saya nggak kasih full nih, tapi saya kasih lebih udah. Makasih Pak. Oke, ini 2. 1 lagi kan ada kan? 1 lagi, saya bilang kamu nggak mau pulang Pak. Ngabis duit, bagus. Karena kamu nggak mau pulang, saya kasih bonus lebih buat kamu. Tambahan. Naik motor di Pamulang, saya kasih tambahan. Bonus lebaran saya kasih tambahan. Siap. Sabtu, Minggu dia masuk 21-22. 23. Dia sakit sampai 29 kemarin. Gawat gak? Gua kan mau karyawan, masa gua mau ambil karyawan yang sakit? Kemarin saya ketemu dia, saya tanya aja. Saya tanya cuma 1 hal, kamu jawab. Kamu niat kerja nggak? Niat kok. Ya udah, titik. Kalau you niat kerja, tidur yang benar. Kenapa dia sering sakit? Tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Gitu masalahnya, gengsi. Gimana mau kerja? Sekalipun toko buka jam 11 kan siang kan. Tapi coba tidurnya jam 3 pagi, jam 4 pagi gimana? Saya bilang badan kamu lihat kurus. Usia saya 2,5 kali lipat lu. Lu sakit-sakitan. Nah, yang saya pecat tadi kan mau tidak mau kami harus cari karyawan kan. Itu makanya saya bilang apa? Kita diperlakukan jahat seolah-olah. Tapi itu cara Tuhan tuh Pak. Kita dapat Yesus. Papa temannya tinggal di Pamulang. Anaknya usia 26 tahun. Anak kuliahan mau cari kerjaan. Ketemu sama saya tanggal 28 hari Sabtu kemarin. Hari Minggu langsung masuk. Toko belum buka, dia udah datang. Kenapa? Dekat rumahnya. Lihat. Coba saya bilang, Tuhan,
Waduh gimana sih karyawan ini Tuhan. Aduh saya pusing sendiri, saya ngomel sendiri, saya sakit hati sih. Rugi kan. Udah, aku gak sanggup Tuhan, aku nyerah Tuhan. Lihat. Anak kecil, mainannya udah dekil, orang tuanya, buat papa ini. Enggak, udah pertahan. Padahal apa? Papanya sudah beli mainan yang lebih bagus, tapi gak mau. Sebenarnya Tuhan menyediakan buat kita bukan yang ini. Bukan. Tapi belum mencapai, karena apa? Konsep kita. Kita diomongin orang aja kesel. Marah. Ya, wah kita berusaha berjuang buat anak kita. Enggak usah. Nyerah aja sama Tuhan Yesus. Kemarin ada satu anak muda. Dia nggak bisa melanjutkan kuliah. Ya, karena ekonomi orang tuanya. Lalu dia ngelamar kerja di sebuah restoran Cina. Kalau saya sebut ini pasti kenal. Karena mahal. Ya, seharinya aja dia baru pemula loh. Dibayar seharinya 250.000. Bagus dong. Tapi mamanya nangis. Aduh, kamu mesti kuliah supaya jadi orang. Kalau nggak kuliah jadi setan. Toko sepeda, 2 anak buahnya anak kuliahan. Bosnya tamat SMP. Itu real. Saya nggak berkata urusan kuliah nggak kuliah. Ini dulu keluar dulu. Ijazah saya aja saya nggak tahu di mana. Skripsi saya aja udah nggak tahu kemana itu, udah hangus kali ya. Kita pajangin, bangga. Ya dapat Yesus nggak? Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat buat kita, ada yang mencaci maki kita, dikatakan kita blessing. Itulah Yesus. Yesus waktu disalib kan diledekin sama prajurit-prajurit. Kalau kamu anak Allah, ayo turun dong. Bukan hanya prajurit-prajurit yang ngeledek dia, samping juga ngeledekin dia ya. Katanya anak Allah, ayo tolong dirimu sendiri. Yesus terganggu. Oh lu ngeledekin gua, lu mau lihat. Kita gitu kan. Kita tidak perlu tunjukin siapa diri kita kepada orang lain. Yesus tidak perlu menunjukkan diri gitu. Betul? Dia tetap Tuhan. Kita dicaci maki pun tetap Yesus di hatiku. Kita diberbuat jahat pun tetap Yesus di hatiku. Itulah Paskah. Bukan hari ini sibuk seluruh ya. Kemarin saya lihat satu gereja, enggak tahu tuh 7 atau 8 kali ibadah. Saya bilang nyiksa jemaat, nyiksa pelayan. Ya saya berani ngomong terus terang loh sekarang. Ada yang sampai 10 kali ibadah. Jual lihat tuh, jam 10 masih tayang. Waduh, jam 10 malam loh. Itulah roh agamawi yang wah, tapi kita senang. Hari ini yuk kita bertobat bersama-sama. Lepas dari roh agamawi itu. Ketika ada penderitaan. Kalau itu penderitaan karena kesalahanmu, tinggal bertobat. Tuhan aku salah, aku bertobat. Udah. Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau penderitaan itu bukan kesalahan kita. Bukan tiba-tiba itu terjadi. Saudara lihat, itulah cara Tuhan untuk kita dapat Dia. Tapi kita gak mau terima. Kita mau jalan instan, jalan mudah semua. Enggak ada. Enggak ada. Penderitaan membawa berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Bukan memperoleh kutuk. Ingat itu. Kata Paskah itu muncul waktu apa? Tulah ke-10. Yang diturunkan Tuhan sendiri kepada bangsa Mesir dan dikasih tahu kepada orang Israel. Oke? Malam ini maut akan datang, tolong semuanya orang Israel yang mencintai aku, kasih darah domba kambing yang kalian potong, kasih di palang pintu depan rumah. Yang nggak mau nurut yang bilang, gituan ngapain? Ya terserah. Tapi yang mau ikutin, ya taruh. Malam itu malaikat maut datang. Setiap anak sulung di rumah
Kalau di rumah saya nggak kena, saya anak bungsu. Naomi lu nggak kena, lu bungsu. Lydia lu kena. Lu jangan ketawa, lu kena. Lu anak sulung. Lea lu kena. Medirin lu nggak kena, lu anak bungsu. Henok lu kena, lu jangan ketawa lu Nok. Nah, berdua kena. Sama Jer. Ya ini serius. Siapapun yang sulung di situ termasuk binatang yang sulung mati loh. Kalau malaikat mau lewat. Kenapa? Tidak ada tanda darah itu. Tapi kalau ada tanda darah itu ketika malaikat maut itu lewat saudara. Siapa yang paling bersyukur dalam rumah itu? Anak sulung. Mereka akan berseru bersama-sama. Pasya. Apa artinya? Maut sudah lewat. Hidup kita tuh coba, dunia ini dikuasai setan. Setan mau hancurin kita. Saya ketemu dengan seseorang, saudara. Dia cerita beberapa tahun lalu, saudara. Dia di tol Cipularang, tiba-tiba ada satu mobil itu balik arah. Padahal kan hanya buat petugas kan. Balik arah, dia nggak bisa pegang dong. Udah tabrakan. Mamanya kakinya hancur, papanya limpahnya hilang. Dia yang nyetir, sehat. Saya bilang, kita butuh Yesus sebagai juru selamat setiap saat. Darren, kau butuh Yesus nyetir di BSD. Jangan merasa hebat anak-anak muda. Kita butuh Yesus. Itulah Yesus juru selamat dalam segala hal. Saya nggak bisa bilang saya jago. Saya sudah nyetir dari tahun 97 yang ngajarin dia. Tapi sekarang gua terus yang nyetir. Udah pasang sen. Udah mau masuk belokan. Tiba-tiba motornya nodong. Duk. Habis itu dia kabur. Kita butuh juru selamat setiap detik, setiap saat. Yang paling bersyukur apa? Anak sulung. Yesus anak sulung. Kita ini kan adik-adiknya. Kita ini kan kekasih-kekasihnya. Kita bersyukur yang sulungnya sudah mati dan dia hidup selama-lamanya. Kita aman. Maka enggak ada penderitaan kok. Wah, baru gejolak sedikit. Nah, kemarin hari Selasa tanggal 31. Wah, BBM naik besok. Ngantrinya 3 jam. Mesinnya nyala. Berapa liter habisnya? On kan? Lu berapa hari juga masih beli bensin? Tega-tega. Naik cuman juga 2.000. Pertalite paling-paling naik dari 10.000 jadi 12.000. Biosolar dari 6.800 paling-paling naik 8.000. Tapi itulah roh miskin. Ngantri seneng. Enggak kalau restoran di penuh, enggak mau ya. Ngapain gue ngantri 1 jam? Gue mau makan kok bukan ngantri. Tapi Pak ini viral Pak. Mesti dicoba loh Pak. Saya tuh sampai tanya loh sama Tuhan. Tuhan kok kalah hebat daripada YouTuber? Kok saya yang di Kosambi datang bangkangin. Jadi ramai bro. Padahal dia Kristen, saya tanya sama Tuhan. Tuhan kalah hebat ya. YouTuber datang, pembeli-pembelinya dari Jakarta Timur, dari Depok, dari Bekasi. Padahal parkirnya susah. Saya aja kalau gak penting malas ke sana. Itu koko saya loh. Lo aja yang rajin. Gue malas sih bilang parkir udah susah begini. Kan perumahan yang sempit. Mau nyari, waduh ngapain gue susah-susah. Hidup tuh jangan cari susah begitu. Jadi ramai. Mau beludak dia. Tadi sosok bangun siang, sekarang bangun pagi. Kok bisa toh? Bisa so? Ya dapat duit. Duit tuh mempengaruhi hidup kita kok. Betul gak? Maka saya bilang gini, jangan-jangan. Ya saya ngomong sama istri sih udah gila. Jangan-jangan, duit tuh Yesus loh. Cuman dia bohongin kita aja momen yang tidak jujur. Cuman kita percayakan, jangan-jangan itu Yesus sendiri. Cuman kita nggak tergantung itu. Joel pernah bilang, Pak kita kaya buat apa sih? Iya benar juga ya. Rumah sudah ada, mobil sudah ada, makan secukupnya kan.
Nggak mungkin makan ditabur emas terus. Ada kan tahu. Saking kayanya. Kan nggak mungkin juga bro, betul nggak? Apalagi sekarang saya sudah mengurangi karbohidrat. Ya, makan nasi ya secuil aja. Berapa ya kayak benar juga. Tapi udah kamu kerjakan aja. Apalagi lagi momen THR gini, kerjakan terus aja. Tapi benar, iya ya, buat apa sih kita kaya? Buat menunjukkan. Saya bilang sama Mbak, udah habis ya duitnya ya? Iya kok. Kok habis? Iya kok. Kalau lebaran di kampung kok, tetangga-tetangga bilang, orang kota pulang. Dia kan gak tahu jadi pembantu di kota. Tapi orang kota pulang, nggak bisa kok kasih 5.000 THR-nya. Nggak bisa, mesti kasih yang merah. Ya terserah loh kalau mau miskin sendiri. Terus banyak hajatan lagi. Pintar juga ya. Mau lebaran, hajatan semua. Sunat lah, hajatan kawin lah. Kan orang kampung pada pulang ngumpul. Kalau udah habis baru balik. Satu tukang bangunan saya telepon dia. Karena saya mau perbaikan ruko Pamulang. Udah balik belum? Udah kok, udah habis. Itu loh. Saya ngomong ini bukan cerita mereka, itu ada di kita. Makanya kita nggak bisa memperoleh berkat yang seutuhnya itu loh. Nggak bisa. Coba, siapa yang bisa mengubah budaya kayak apa budaya mudik itu? Nggak bisa kan. Macet-macetan, ngantri-ngantrian, makan di mana ngantri, main di mana juga ngantri, duit juga banyak habis, tapi tetap loh kita. Kenapa? Pola pikir. Lebaran, kita buka toko. Ini papanya gendeng. Ya enggak apa-apa gendeng. Yang penting apa? Kamu dapat Yesusnya. Sang pribadi berkat itu sendiri. Penderitaan membawa berkat atau mendatangkan berkat, bukan kutuk. Jangan takut. Kenapa? Sang berkat itu yang ada dalam hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Waktu kita makan minum di rumah, ketika kita mengakui itu tubuh dan darah Yesus, kita nikmati dia setiap saat, beda. Karena itu Tuhan yang mau. Supaya kita bisa semakin mengenal dan mengenal dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi saya minta, ya Bro Matius sama Kesia. Inyo sama Habakuk yuk. Ada berapa itu? 5 sama Bro Yonas. Mari yuk dari dalam hati kita masih teriak sama-sama. Tuhan, aku gak mau roh agamawi ini menipu aku. Aku mau hidup dalam percintaan dengan Engkau. Aku tidak mau jadi orang Kristen tradisional, Kristen konvensional. Ikut perayaan-perayaan, tapi gak tahu sebenarnya yang Tuhan mau apa sih. Tuhan gak mau kita rayakan ulang tahunnya. Tuhan gak mau kita rayakan kematiannya. Dia udah hidup. Tuhan mau kita rayakan hidupnya dalam hidup kita setiap saat. Itu dia. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Tidak ada sesuatu apapun yang menggentarkan hatimu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus kita hidup. Sebab dia hidup. Kita punya kekasih bukan kekasih yang mati. Dia hidup
Dia bergerak di dalam setiap kita. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan anak-anak kalau mau terima silakan, tapi nanti ikutin saya. Yang kita pegang ini lahiriah. Tapi saudara, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kalau tidak ada tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah, yang disalibkan itu, yang hancur tubuhnya buat kita nggak ada, kita binasa semua. Bahkan dia bangkit. Mati secara manusia, dibangkitkan secara roh. Itu Bapa sendiri yang membangkitkan dia. Karena dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia roh. Kita bebas ngomong dia dimanapun dan kapanpun. Dia ada di hati kita. Makanya dia tidak mau di hati kita ada siapapun. Ada apapun yang kita kagumi. Gak ada. Yang kau kagumi dan aku kagumi cuma Yesus. Kok ada ya orang yang mau mencintai saya apa adanya? Kok ada ya orang yang mau mati buat saya waktu saya masih berdosa? Kok ada? Ini bukan ngayal, real. Saya hari-hari ini terus menikmati. Saya terus bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang hidup. Kalau Engkau yang hidup, hidupku gak seperti ini. Hidupku beda. Pasti ada ledakan-ledakan terus keluar. Gak ada baper-baperan, gak ada. Gak ada toksik-toksik, gak ada. Gak ada hal yang sia-sia dalam hidupku. Yang ada adalah apa? Cahaya kemuliaan Tuhan yang bersinar terus. Silakan yang sudah terima, kita bagi berdiri sama-sama. Tubuh dan darah Yesus. Dia berikan kepada orang-orang yang mencintai dia. Yang mengasihi dia. Dia mencintai, mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun dia sudah memilih kita. Wow, itu luar biasa. Jangan mau dibohongin setan, kamu merana, hidup kamu menderita, kamu dicaci maki terus, kamu diberbuat jahat terus, kamu diperlakukan tidak adil terus, kamu hidupnya menderita terus. Jangan, itu setan. Tuhan yang dalam diri kita, dia mau berkobar. Tuhan yang ada dalam hati kita, dia mau bersinar. Air hidup yang ada di hati kita, itu dia mau mengalir. Tadi saya berbicara dengan mamanya, Yohanes. Tante, kenapa lidahmu kering? Karena Yesusnya gak mengalir. Biarkan Yesus mengalir dalam hidupmu, gak akan kering. Hidup kita gak akan kering, tulang-tulangmu gak akan kering. Kalau Yesus mengalir dalam hidup kita, semuanya hidup. Semuanya hidup. Karena dia ya dan amin. Ngomong sama Tuhan hari ini. Saya tidak terima penyakit ini Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, aku deklarasikan Tuhan. Hari ini oleh bilur-bilurmu aku terima kesembuhan. Tidak ada lagi obat-obatan, tidak lagi obat tidur. Itu bohong semua. Itu tipuan semua. Tidak ada lagi. Aku mau menikmati Yesus sepenuhnya. Makan tubuh Yesus dengan iman dalam nama Yesus. Cawan yang berisi anggurnya adalah darah Yesus. Cukup setetes darah Yesus membebaskan kita, memerdekakan kita, tidak mengikat kita dengan hal-hal dunia ini. Kita enggak tertarik lagi. Itu nanti otomatis hilang. Engkau hanya tertarik dengan Yesus yang mencintai dan mengasihimu apa adanya. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mencintai aku apa adanya Tuhan Yesus. Engkau mau menebus dosa-dosaku yang begitu banyak yang menyakiti hati Engkau setiap saat.
Makasih Tuhan Yesus. Aku hanya kagum dengan Engkau Tuhan. Aku hanya kagum dengan Engkau. Aku tidak kagum dengan siapapun di dunia, hanya kagum dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Harusnya aku tidak ada di tempat ini, aku ada di neraka. Tapi Tuhan yang mau bawa aku, mengangkat aku dari kegelapan menuju Engkau sang terang itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur, 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 syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan ya, aku kagum hormat akan Engkau. Aku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kagum hanya akan Yesus saja yo. Ku kagum hormat akan Yesus. Aku hanya kagum dengan Engkau. Aku hanya bangga dengan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Yesus, kami hanya kagum dengan Engkau. Kok bisa ada seperti ini Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus, ku kagum akan Yesus, sama-sama ya. Ku kagum akan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membebaskan kami dari roh agamawi, yaitu dari setan itu sendiri yang menipu kami Tuhan dengan perayaan-perayaan Kristen. Hari kami dilepaskan, kami dibebaskan. Tidak ada lagi perayaan-perayaan dalam benak kami Tuhan, yang ada di hati kami. Merayakan sukacita kemenangan yang setiap hari Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut anugerah-Mu. Kami bangga karena kami punya kekasih-kekasih yang hidup, yang bergerak dalam hidup kami setiap saat. Apapun Engkau bisa lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat itu Tuhan. Kemenangan atas penyakit, kemenangan atas kutuk, kemenangan atas kemiskinan, kemenangan atas kegagalan, kemenangan atas keputusasaan, kemenangan atas maut roh bunuh diri, kemenangan atas segala hal. Kami terima, kami sambut hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.